Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia, tentu saja tak sedikit yang merasa ragu kalau timnas Indonesia bakal bisa bersaing. Akan tetapi mungkin semua lupa kalau timnas Indonesia yang sekarang tentu saja udah berbeda. Dan bisa dibilang dalam 1 tahun terakhir, perkembangan skuad Garuda ini nyata adanya, terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru. Meskipun begitu, tetap saja masih banyak yang merasa kalau timnas Indonesia hanya akan bernasib sama seperti Thailand dan Vietnam yang di 2 edisi sebelumnya babak belur di round 3. Seperti media Vietnam, BGTV misalnya, yang mana media tersebut menilai kalau peluang timnas Indonesia sangat-sangat kecil untuk bisa bersaing. Bahkan dengan PD-nya, mereka menyebut kelolosan timnas ke round 3 hanya karena faktor keberuntungan. Jadi ketika di round 3 nanti, BGTV memprediksi kalau timnas benar-benar akan hancur lebur. Sesuatu yang kemudian memancing reaksi dari banyak pihak, termasuk mantan pelatih mereka sendiri, yakni Park Hang-seo, yang menegaskan untuk berhenti meremehkan Indonesia. Karena faktanya Indonesia udah jauh lebih berkembang dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ saja. Sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Sesaat setelah hasil drawing round 3 keluar, seketika itu juga banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib timnas Indonesia bakal seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya. Tentu kita ingat di kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand yang ketika itu masih disebut sebagai Raja ASEAN dan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak di round 3, harus nyungsep di dasar klasemen dan cuma mampu mengoleksi 2 poin. Yang mana artinya, di round 3 tersebut tim Gajah Putih sama sekali nggak bisa meraih kemenangan dari 10 kali pertandingan. Parahnya lagi, selisih gol mereka adalah minus 18. Sehingga ketika itu terlihat jelas, kalau gap antara Asia Tenggara emang masih sangat jauh dengan tim-tim Asia lainnya. Kemudian Vietnam di edisi kualifikasi Piala Dunia 2022, tim yang ketika itu disebut sedang ngeri-ngerinya bersama Park Hang-seo. Nasibnya 11-12 sama Thailand. Tergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Oman, dan China. Pasukan Nguyen benar-benar tak berdaya di dasar klasemen. Ya, dibanding Thailand, mereka masih sedikit lebih mending meraih 1 kemenangan dan mengoleksi 4 poin dengan selisih gol minus 11. Dan jika dilihat-lihat, grup Indonesia di round 3 nanti hampir mirip sama Vietnam ketika itu. Bedanya ya cuma di Oman dan Bahrain, sedang sisanya sama. Lantas, gimana peluang Indonesia? Yap, sedari awal kami menyebut peluang Indonesia di round 3 ini adalah 40%. Dan itu tergantung dari kedalaman skuad yang kalau bertambah berarti presentasinya juga nambah. Tapi kalau enggak, ya udah masih segitu atau malah bisa kurang. Intinya kita realistis aja, oke? Namun bukan berarti Indonesia bakal bernasib sama seperti Thailand dan Vietnam kan? Harusnya sih enggak, karena dari sisi kekuatan dengan adanya pemain-pemain dari Eropa, Indonesia setidaknya definitely punya peluang untuk mencuri angka dari Arab Saudi, Bahrain, dan China. Lupakan dulu soal Jepang dan Australia, karena bagaimanapun Arab Saudi, Bahrain, dan China kemungkinan juga akan kalah melawan mereka. Jadi ya peluang paling realistis adalah mencuri poin dari 3 tim tadi, terutama saat lawan kandang. Apapun caranya harus bisa menang. Apakah bisa? Ya bisa-bisa aja, karena secara kualitas kita sebenarnya mampu kok asal nggak ada blunder-blunder tolol aja, sama lebih klinis di depan gawang. Itulah kenapa penambahan pemain grade A sangat dibutuhkan dalam level pertandingan semacam ini. Dan mudah-mudahan minimal gelombang 1 yakni Martin Paes, oleh Romeni, dan Kevin Dix bisa segera nyusul Jan Schraven yang udah siap main. Di sisi lain, media Vietnam BGTV menyebut jika peluang Indonesia di round 3 nanti sangat-sangatlah tipis. Hal itu lantaran keberhasilan tim Garuda lolos hanya karena modal keberuntungan mengalahkan Vietnam. Apalagi melihat daftar lawan yang dihadapi kurang lebih sama seperti yang pernah dihadapi Vietnam di edisi sebelumnya. Maka sekali lagi, BGTV mengatakan kalau Indonesia akan jadi bulan-bulanan di grup C nanti.
Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Saucier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, bunyi BGTV. Lebih lanjut, nyinyiran media Vietnam itu nggak cukup sampai di situ, di mana BGTV juga turut menyindir kegagalan timnas U23 yang gagal lolos Olimpiade karena kalah dari Guinea. Nah, kondisi yang sama dinilai bisa turut dialami oleh timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Lihat, timnas Indonesia U23 yang lebih dari separuh skuadnya bermain untuk timnas senior, kehilangan 3 peluang merebut tiket Olimpiade Paris 2024, silih berganti untuk melihat seberapa besar kesenjangan keahlian antara tim ini dan papan atas Asia. Tulis BGTV. Di pertandingan playoff melawan wakil Afrika, Guinea, Sinteyong dan anak-anak asuhnya kembali kalah, kehilangan peluang untuk membuat sejarah. Pungkas media Vietnam itu. Menanggapi hal tersebut, mantan pelatih mereka Park Hang-seo menegaskan kalau tak sepantasnya media-media di Vietnam terus menjelekkan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Sinteyong itu telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Gak seperti Vietnam yang generasinya mandek dan sulit banget mencari pemain diaspora. Ditambah banyak masalah internal yang itu menjadi salah satu alasan mengapa Park nggak melanjutkan pekerjaan di negeri sejuta nguyen. Maka dari itu, ia turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga kepada Sinteyong yang mampu mengembangkan tim ini. Pelatih Sin mampu dan itu telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Sin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo, dilansir dari Zing News. Berkaca dari sudut pandang Park dan realita yang ada, harusnya media Vietnam ngaca gimana timnas mereka. 3 kali kalah secara beruntun dari Indonesia jelas bukan sebuah keberuntungan semata. Kemudian soal timnas U23, meskipun gagal tembus Olimpiade, tapi target terpenuhi, yakni tembus semifinal. Dan ingat, status tim Garuda adalah tim debutan. Dan dalam perjalanannya sampai ke semifinal, timnas Indonesia mampu mengalahkan tim kuat Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Sedangkan Vietnam cuma mentok di 8 besar. Yang mana artinya mereka juga nggak berhak berkomentar buruk terkait kegagalan Indonesia tembus Olimpiade karena secara harfiah target PSSI hanya 8 besar dan target Koshin pribadi 4 besar. Dan di Piala Asia pun mereka juga keokan dari Indonesia, padahal ketika itu J.I.S.S belum main, Nathan Chu belum main, Calvin Verdong belum main, Tom Haye belum main, dan Ragnar pun juga belum main. Terbuktikan saat mereka main, 3-0 loh Nguyen dihajar di kandang sendiri. Toh di saat kalian berjaya bersama Park Hang-seo, kami pun juga mengakui kalau tim kalian hebat kok. Ini udah kalah, nggak lolos, songongnya minta ampun. Lalu ngomongin soal peluang Indonesia di round 3. Kembali lagi, media Vietnam boleh-boleh aja berpendapat apapun, tapi perlu diingat, kalau skuad timnas Indonesia sebagaimana PSSI menegaskan kalau akan diupayakan penambahan skuad terutama dari diaspora grade A agar timnas Indonesia bisa bersaing. Jadi sebelum melihat hasil akhirnya gimana, please lah urusin dulu sepak bola dalam negeri kalian yang masih turu gara-gara banyak masalah internal. Atau mungkin bisa fokus aja menatap Piala AFF. Turunkan skuad utama dan main habis-habisan biar jadi juara. Katanya kan King ASEAN. Ya udah monggo diambil AFF-nya. Kita mah fokus round 3 dulu, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.